99,99. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala u'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu lagi pada acara berbuka, menjelang berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan agar kita bisa selamanya untuk menunaikan ibadah saum ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, di ayat yang tadi disebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada kita yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita untuk berbuat musyrik. Wala tusriku, janganlah kalian berbuat musyrik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ada satu amrun yang dibuang di ayat itu, yaitu ahsinu bil walidaini ihsanan, berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ikhwatu iman rahimakumullah, adanya kita di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyebabnya. Penyebabnya wujud kita karena Allah menciptakan kita. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, wujud kita ada di dunia ini karena adanya kedua orang tua kita. Jadi sababul wujudnya itu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah karena orang tua kita. Orang tua kita nikah, kemudian lahirlah kita, wujudlah kita. Kalau orang tua kita tidak ada, maka kita pun tidak akan ada. Kalau Allah tidak menciptakan kita, maka kita pun tidak ada. Jadi oleh karena itu di dalam ayat itu digandengkan cek bahasa Sunda nama. Tapi setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedudukannya hampir sama. Oleh karena itu, orang tua itu harus ditaati selama orang tua itu tidak menyuruh untuk berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah, maka wajib kita taati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita memerintah, maka kita pun wajib mentaati kedua orang tua kita. Sama seperti kita wajib mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena diantaranya sababul wujud kita ada di dunia ini karena peran dari kedua orang tua kita. Oleh karena itu di ayat itu disebut wabil walidaini ihsanan. Hanya saja ada batasan ketika Allah itu tidak bisa diduakan. Dalam artian ubudullah, beribadah kepada Allah, wala tusriku, dan tidak boleh musyrik. Jadi bukan hanya perintah tapi larangan. Ada perintah berbuat baik, beribadah kepada Allah. Ada larangan berbuat musyrik. Tidak boleh berbuat musyrik. Nah hadirin, ikhwatu iman rahimakumullah. Ihsan kepada kedua orang tua itu artinya meskipun kita tidak dilihat oleh orang tua, maka kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Bukan karena di hadapan saja kita harus berbuat baik, tetapi di belakang pun kita harus berbuat baik. Di antara contoh berbuat baik kepada orang tua itu tidak menyakitinya.
Biasanya orang menyakiti itu kalau di depan tidak mungkin menyakiti, tapi biasanya kalau di belakang menyakitinya. Bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan amal. Misalkan seorang yang banyak hutangnya, kemudian ada yang menagih kepada orang tua. Bukan menagih kepada kita sebagai anaknya misalnya, tapi kepada orang tua kita yang menagihnya. Kemudian orang tua kita jadi sakit, maka kita tidak berbuat ihsan di belakang orang tua. Tahu-tahu sudah tahu jeleknya saja kita di hadapan orang tua. Karena ada yang misalkan seperti tadi. Maka jagalah sikap kita untuk tidak menyakiti orang tua kita. Misalkan dengan apa? Dengan akhlak kita yang baik. Kemudian misalkan kalaulah kita tidak bisa memberi barang, maka berilah kabar baik untuk kedua orang tua kita. Kita tidak bisa memberi orang tua kita misalkan uang yang banyak karena kemampuan kita. Tapi kalau kita bisa memberikan kebahagiaan dengan berita baik yang datang kepada orang tua dari orang lain misalkan, itu termasuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sama seperti ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita beribadah ingin terpuji, ingin dilihat orang lain, bukan ihsannya. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, harusnya kita dengan keyakinan itu kita beribadah seolah-olah terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun terhadap kedua orang tua kita. Kita berbuat baik jangan di depan orang tua saja, tetapi di belakang orang tua pun kita harus berbuat baik. Ada doa untuk kedua orang tua kita. Meskipun misalkan orang tua kita tidak sebaik yang kita lihat, doanya sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu buat orang tua yang baik, akhlaknya baik misalnya, atau buat orang tua yang tidak baik. Doa itu buat orang tua yang baik, rajin sholatnya, doanya Rabbighfirli wali walidayya. Kalau orang tua kita misalkan naudzubillah misalnya koruptor, apa doanya? Kita tahu misalkan orang tua kita menjadi yang terindikasi korupsi misalnya. Doanya apa? Doanya kan sama. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya itu artinya buat orang tua kita, apakah orang tua kita baik atau orang tua kita misalkan tidak baik. Doanya sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan kepada kita oleh Nabi adalah doa seperti itu. Jadi apapun keadaannya maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apapun keadaan orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mencontohkan untuk mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua yang kita amalkan. Aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.